Hai, aku Indah. Kembali lagi di Indah Bersih Buku. Siapa di sini yang udah baca buku serial Bumi Terelie? Nah, pada video kali ini aku mau review buku lanjutannya serial Bumi Terelie yang terbaru, yaitu ada Selena dan juga ada Nebula. Kedua buku ini terbit di bulan Maret 2020 dan for information, kalau buku serial Bumi Terelie ini udah ada 9 buku. Aku akan lampirkan gambar-gambarnya. Dari mulai yang pertama itu ada bumi, kemudian yang kedua ada bulan, yang ketiga ada matahari, dan yang keempat ada bintang. Buku yang kelima ada Ceres dan Battlezar, kemudian yang keenam ada komet, yang ketujuh ada komet minor, dan yang kedelapan dan sembilan yaitu ada Selena dan juga Nebula. Dan tahun lalu aku juga udah pernah review buku serial Bumi Terelie, 3 buku sebelumnya, yang bisa kamu nonton di video yang ini. Nanti linknya juga akan aku taruh di bawah. Tenang aja, di video kali ini seperti video-video biasanya, aku nggak akan spoiler, so buat kamu yang belum baca novelnya sangat aman untuk nonton video ini. Oke, pertanyaannya untuk yang belum tahu serial Bumi ini bercerita tentang apa sih? Serial Bumi menceritakan tentang teknologi mutakhir di masa kini dari berbagai klan dunia paralel. Serial Bumi bercerita tentang Raib dari klan Bulan yang punya kekuatan bisa menghilang, Sally dari klan Matahari yang bisa mengeluarkan petir dari tangannya, dan juga si jenius Ali dari klan Bumi yang memiliki kepintaran yang luar biasa. Terdapat tokoh bernama Miss Selena, guru matematika yang membantu ketiga anak tadi untuk berpetualang melintasi klan dunia paralel dengan tujuan menggagalkan misi Thamus untuk membebaskan si tanpa mahkota. Kenapa harus digagalkan? Karena dikabarkan si tanpa mahkota ini akan merusak keseimbangan seluruh dunia paralel. Jadi intinya seperti itu. Nah, kemudian dari 7 seri sebelumnya, yaitu dari Bumi sampai Komet Minor, ada sebuah rahasia yang belum terpecahkan. Sampai si tanpa mahkota benar-benar ditaklukkan di Komet Minor, rahasia itu belum juga terpecahkan atau terjawab, yaitu misteri tentang siapa sebenarnya orang tua Raib dan kenapa Raib bisa sampai terdampar di klan Bumi. Nah, di buku kelanjutannya yaitu Selena dan juga Nebula, jawaban dari misteri itu akan dipaparkan atau akan dijawab. Gak cuma itu aja, di buku Nebula dan Selena ini juga akan dibahas pertama mengenai ABTT, Akademi Bayangan Tingkat Tinggi atau sekolah terbaik di klan Bulan. Sekolah ini untuk para pengintai dan petarung terbaik di klan Bulan. Yang kedua, di buku Selena ini juga dibahas tentang perjalanan hidup Miss Selena yang penuh dengan teka-teki. Seperti yang kita ketahui, Miss Selena ini merupakan guru matematika Raib, Ali, dan Sally, sekaligus merupakan pengintai terbaik dari klan Bulan. Kisahnya diceritain mulai Selena usia 15 tahun. Mulai ia yang yatim piatu, kemudian hidup miskin dan tinggal di distrik Sabit 6. Dikisahkan juga perjuangan berat Selena setelah ia pindah ke kota, kemudian diceritakan juga bagaimana ia bisa jatuh cinta dengan perhitungan dasar atau matematika kalau di klan Bumi, sampai kehidupan kampus dan menjadi guru di klan Bumi. Yang ketiga, ada juga tokoh-tokoh baru di kedua buku ini, seperti halnya Raib, Sally, dan Ali yang bersahabat. Miss Selena juga ketika kuliah memiliki 2 sahabat yaitu Taz dan Mata. Gimana masa mudanya Miss Selena dengan sahabat-sahabatnya, mulai dari percintaan, kemudian konflik, persahabatan, semua dibahas di kedua buku ini. Yang keempat, di buku yang Nebula, khususnya ini diceritakan tentang klan bernama Nebula dan petualangan Selena dan kedua sahabatnya pergi ke klan Nebula dan membuat kekacauan di klan tersebut. Di part atau di bagian ini berbagai pertanyaan dan rahasia terjawab. Setelah membaca kedua buku ini, terdapat beberapa hal yang ingin aku sampaikan. Mulai dari visual dulu, kita mulai dari cover. Aku suka banget sama tema covernya, seperti buku-buku sebelumnya. Ini konsisten, temanya sama, hanya berbeda warna dan unsur-unsur yang ada di setiap covernya. Dan for information, ini simbol-simbol atau unsur-unsur yang ada gambar di covernya ini memiliki keterkaitan dengan cerita yang ada di dalamnya.
Jadi aku suka banget sama cover-covernya. Yang kedua, di Nebula dan Selena ini ceritanya benar-benar menyenangkan, gak ngebosenin sama sekali. Di dalamnya juga ada cerita tentang pertarungan dan action, jadi ngalir banget. Dan ketika membacanya kamu bakal diajak untuk berimajinasi dan terbawa emosi dan suasana dalam ceritanya. So, buat kamu yang baca, pasti gak bakalan terasa tiba-tiba ceritanya udah habis dan udah di halaman terakhir aja. Ketiga, banyak fakta atau hal menarik yang ada di buku ini seperti yang udah aku katakan di awal. Banyak pertanyaan atau rahasia yang terjawab di buku ini, misalnya siapa orang tua Raib sesungguhnya. Selain itu, trivia tentang fakta-fakta menarik dan ilmu pengetahuan juga banyak di buku ini seperti buku-buku sebelumnya. Keempat, meskipun ini dalam penulisannya ada koautornya, tapi rasanya benar-benar ngalir kayak yang nulis cuma satu orang. Dan di dalamnya juga banyak banget disisipkan bahasa-bahasa kekinian atau bahasa sekarang, kayak misalnya halu, baper, jadi makin relate dengan kehidupan saat ini. Kelima, karakter dalam cerita ini benar-benar kuat. Masing-masing karakter ibaratnya kalau dibuatkan satu buku masing-masing itu bisa banget. Jadi menurutku emang penulis udah meriset dan membentuk tokoh-tokoh ini dengan matang. Yang keenam, ketika baca buku ini benar-benar campur aduk rasanya. Dari mulai terhibur, aku suka banget sama tokoh Master Oaks. Itu lucu banget, bikin ketawa. Terus selain menghibur dan bikin ketawa, di bagian part juga ada yang bikin deg-degan dan ada bagian yang bahkan bikin aku nangis, entah karena aku terlalu sensitif atau terlalu dalam mendalami ceritanya. Kenapa aku nangis? Karena emang ada bagian part-part tertentu yang bikin terharu. Kalian harus baca bukunya. Kemudian yang ketujuh, seperti yang sudah aku sampaikan juga di video review sebelumnya, kalau cerita fantasi ini, cerita petualangan ini pasti banyak banget value yang bisa diambil, mulai dari persahabatan, ketulusan, kepercayaan, perjuangan, dan banyak nilai hidup lainnya. Selain itu, relate banget juga dengan kehidupan kita, mulai dari kehidupan kampusnya, ada KKN, ospek, ada boyband, dan masih banyak lagi. Kedelapan, banyak banget kutipan yang aku suka dari kedua buku ini. Aku akan tampilkan kutipan-kutipan yang aku suka. Kedua kutipan ini bagus banget menurutku. Terakhir, dua buku ini bukan akhir, di endingnya pun disebutkan, bahkan di belakang covernya juga disebutkan, akan aku bacakan. Dua buku ini bukan akhir, justru awal terbukanya kembali portal menuju klan Aldebaran. Apa itu klan Aldebaran? Nantikan di buku selanjutnya. Aku mengapresiasi sekali penulis udah membuat buku fantasi serial Bumi Terelie ini. Aku berharap semoga bukunya bisa difilmkan. Dan kalau gitu komen dong di bawah, apakah kamu udah baca buku serial Bumi Terelie? Terus kenapa kamu bisa suka sama bukunya? Kita diskusi. Semoga videonya bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye!